Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Di pembelajaran 2 ini ada pelajaran matematika, PPKN, dan SBDP ya, di halaman 70 sampai dengan 79. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kolom di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran di subtema tersebut. Atau untuk yang lain yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi ya seperti ini. Misalnya ini ada kelas 1, 2, sampai kelas 6 dan matematika. Misalnya adik-adik kelas 6 nih, mau lihat kelas 6 berarti pilihnya playlist kelas 6 ya. Klik biru-birunya. Nah, nanti di sini adik-adik bisa pilih mau lihat yang mana. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2. Jadi klik putar semua. Nanti akan diputar otomatis videonya mulai dari halaman awal ya. Nah, jadi adik-adik bisa cari berdasarkan eh, subtemanya, pembelajarannya, mata pelajaran ataupun dari halamannya. Ini dari awal sampai akhir ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, di sini ada Siti, kata Siti, tahukah kamu siapa penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Wah, banyak banget manfaat jam ya adik-adik ya. Nah, kita baca dulu ya. Nah, ini penemuan jam mekanik. Nah, yang pertama, tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian di tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Ya, lonceng tuh yang kayak ada ininya ya adik-adik ya, nih lonceng. Jadi dia nanti bergerak-bergerak. Kemudian terjadi perkembangan pesat, jam lonceng pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian tahun 1920. Nah, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Nah, manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pribadi. Nah, sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang ya adik-adik ya. Bahkan ada sekarang smartwatch itu bisa mengukur detak jantung, kemudian kalau kita berolahraga berapa langkah yang kita berapa langkah ya, terus bisa juga berapa kalori yang sudah kita bakar ketika kita olahraga. Nah, selain jam mekanik ada pula jam elektronik, misalnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi untuk penunjuk waktu ya sebagai pedoman waktu pribadi. Nah, kemudian selanjutnya kita jawab pertanyaan dulu di sini adik-adik ya. Yang pertama, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Nah, karena kita terus melakukan inovasi ya untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat. Lalu, apa manfaat dari jam dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya untuk penunjuk waktu ya, misalnya kapan kita berangkat ke sekolah, jam berapa kita masuk sekolah ya. Nah, jadi jam adalah pengukur waktu yang erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita bisa menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Nah, dengan pengatur waktu yang baik, kita akan menjadi pribadi yang disiplin waktu ya adik-adik ya. Nah, seperti contohnya Siti nih. Siti berusaha menjadi pribadi yang disiplin waktu. Kita baca kita baca teks bacaannya dulu ya. Judulnya Jam Membantu Siti Tepat Waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatan sehari-hari. Siti bangun pukul 5, setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Nah, seperti ini ya gambar Siti sedang berangkat ke sekolah. Lalu Siti pulang sekolah pukul 14 atau jam 2 siang ya. Nah, jadi jam itu ada dua macam adik-adik. Yang 24 jam itu menggunakan setelah jam 12 siang itu jadinya jam 13, jam 14 ya. Nah, ini sama dengan jam 1, ini sama dengan jam 2 ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan 12. Jadi ketika jam 1 itu menggunakan PM. Ya, AM PM itu kita mengikuti ukuran waktu dari Amerika ya atau internasional.
Nah, ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16 Siti mandi. Setelah beribadah dan makan malam, Siti pun belajar. Dia belajar mulai pukul 19 sampai jam 20.30. Ini berarti jam 7 ya. Jadi kita kurangi 12 nih. Ya, jam 7 kemudian sampai jam 8.30. Kemudian ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Nah, Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur ya adik-adik ya. Sekarang adik-adik berdasarkan cerita Siti tadi, kita mau menjawab pertanyaan nih. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Siti? Nah, dia tuh nggak pernah terlambat datang ke sekolah, disiplin terhadap waktu, rajin belajar, rajin mengerjakan PR, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu, ya, lalu rajin beribadah dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur. Kemudian, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Tentu saja ya, tadi dari cerita. Kemudian, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Supaya dia menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu ya adik-adik. Kemudian, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Yaitu ia dapat mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu dan tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Yang nomor 5, menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Tentu saja dia pelajar yang baik ya. Kemudian apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Nah, tentu saja Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar karena pertama, Siti datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, dia rajin belajar. Lalu selalu mengerjakan PR, kemudian dan mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada tabel ya adik-adik. Jadi ada 2 kolom di sini. Yang pertama datang ke sekolah tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kita akan jawab 3 pertanyaan ini. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika tidak dilakukan dan siapa yang dirugikan? Nah, kita akan mulai dari kolom pertama. Datang ke sekolah tepat waktu. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Jadi datang ke sekolah tepat waktu itu salah satu tata tertib yang ada di sekolah ya adik-adik. Kemudian dampaknya kalau kita tidak melakukan, pastinya kita terlambat. Ya, dan akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksi itu hukuman. Siapa yang dirugikan? Nah, yang dirugikan kita sendiri. Ya, yang mendapat sanksi kita dan orang tua akan mendapatkan teguran. Lalu yang berikutnya yang sebelah kanan yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Ya, ini juga salah satu aturan ya dari Bapak Ibu guru. Semua tugas itu harus dikumpulkan tepat waktu. Lalu dampaknya kalau kita tidak melakukannya. Ya, pastinya kalau dilanggar kita akan pertama ketinggalan pelajaran, nilainya jelek, lalu tugasnya juga jadi menumpuk ya. Kemudian yang dirugikan siapa? Ya, balik lagi kita sendiri dan juga orang tua kita. Nah, lalu yang berikutnya ada tabel lagi ya adik-adik. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, kita akan mulai dari yang di rumah dulu. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, belajar, mengerjakan PR, menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan yang ada di rumah, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Nah, ini ada cukup banyak, adik-adik boleh pilih secukupnya saja, atau kalau kurang ya ditambahkan lagi dengan kalimat adik-adik sendiri ya. Berikutnya yang di sekolah. Nah, kalau yang di sekolah, yang pertama menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Nah, kemudian berikutnya yang di masyarakat ya. Yang di masyarakat adalah pertama menjaga suasana agar tetap damai dan tentram serta sejahtera. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu saling membantu dan juga bergotong royong. Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, tidak pernah membuat masalah agar masyarakat tidak terganggu dan merasa dirugikan. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, kita kembalikan dulu nih tempatnya.
Nah, lalu ada pertanyaan di sini, apa itu kewajiban? Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, lalu berikutnya adik-adik, jam itu sangat membantu kita dalam mengatur waktu ya. Seperti Siti tadi ya, di bacaan tadi, kita jadi semakin mudah menentukan kegiatan sehari-hari. Nah, jam juga dapat kita gunakan untuk melakukan eksplorasi pada lingkaran ya. Contohnya seperti ini, ambillah jam dinding dan benda lain untuk yang bentuknya lingkaran untuk kita ukur adik-adik. Ya, kita akan mengukur diameter dan keliling lingkaran untuk menemukan hubungan antara diameter dan keliling lingkaran. Ya, jadi adik-adik cari 5 benda yang ukurannya berbeda, lalu siapkan benang dan penggaris. Nah, jadi kita akan melilitkan benang seperti ini nih di sekeliling benda tersebut yang berbentuk lingkaran. Lalu nanti akan kita rentangkan ya di penggaris. Contohnya yang ini setelah sudah kita beri tanda ya sesuai dengan lingkaran dari spidol ini lalu dibentangkan di penggaris. Nah, ternyata ini mendapatkan 6 cm nih. Ya, 6 cm si ini nih si spidol. Kalau lem ini 10 cm. Kemudian botol sekelilingnya adalah ini 16 cm ya. Nah, kemudian berikutnya kita mengukur diameternya nih. Ya, kalau diameter kita ukur dari yang ininya ya, dari yang tadi kan kita mengukur ininya. Ya. Nah, berarti kita sekarang mengukur dari bawah, ya, dari alasnya. Nah, lalu nanti adik-adik 5 benda tersebut adik-adik catat di sini, ya. Nah, sekarang Karina mau mencontohkan, nanti sesuai dengan benda-benda yang ada di sekitar adik-adik saja ya. Yang pertama Karina mau membuat koin. Koin itu uang logam ya. Koin ini kelilingnya adalah 7,22 cm, diameternya 2,3 cm. Kemudian apalagi adik-adik ya, nih ada tutup toples nih di rumah Kak Rina. Nah, tutup toples ini lingkarannya kelilingnya adalah 34,54. Diameternya 11 cm. Kemudian apalagi ya tutup gelas. Tutup gelas. Nah, tutup gelas ini 25,55 cm. Nah, kemudian diameternya 7,5 cm. Lalu tutup botol ya. Tutup botol. Ini 9,42 cm. Lalu diameternya 3 cm. Terakhir, Karina akan mengukur piring. Nah, piring ini lingkarannya kelilingnya 65,94 cm. Lalu diameternya 21 cm. Nah, sekarang berdasarkan tabel di atas, jawab pertanyaan berikut ini ya. Karina jawab di sebelah kanan. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Kita coba contoh yang ini. Ini kelilingnya 7,2. Yang ini 34,54. Berarti ini lebih kecil, ini lebih besar. Nah, diameter yang kecil juga kecil, yang besar juga panjang ya. Berarti hubungannya adalah jika keliling lingkaran semakin besar, maka diameter semakin panjang. Lalu, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi pada diameter? Nah, jika keliling lingkaran makin kecil, maka diameter semakin pendek pula. Nah, sekarang coba kamu membandingkan keliling dan diameter. Jadi kita mau membagi keliling lingkaran dengan diameternya ya. Nah, Karina tuliskan di sini ya adik-adik ya, supaya tidak menuliskan ulang. Ini tadi keliling per diameter. Ya. Nah, ini setelah Karina hitung, sebentar Karina hitung dulu ya. 7,22 kita bagi 2,3. Nah, ini hasilnya 3,14 ya, dibulatkan ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini tuh kalau Karina hitung sama semua adik-adik. 3,14 semuanya. Ya.
Nah, berapa hasil perbandingan keliling diameter? Nah, hasilnya semuanya adalah 3,14 atau 22/7. Ya, jadi nilai tersebut dinamakan pi sesuai dengan yang ada di sini nih, ya. Nah, kalau keliling lingkaran dilambangkan dengan K, diameter D serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. Ya, tulislah hubungan antara K, D, dan pi. Nah, hubungannya adalah K sama dengan pi kali D. Ini adalah rumus keliling adik-adik. Lingkaran. Ya. Kemudian tulislah hubungan antara K, R, dan pi. Nah, ini hubungannya adalah K sama dengan 2 pi R. Ya. Di mana K itu tadi keliling lingkaran, pi-nya 22/7 atau 3,14, lalu R-nya jari-jari lingkaran. Lalu tulislah rumus keliling lingkaran dalam D. Nah, yang tadi ya, ini deskripsinya. Kalau dalam rumus kita bisa tulis gini. Pi D. Ya. Ini pi ya. Kalau misalnya rumus keliling lingkaran dalam R berarti K sama dengan 2 pi R. Ya. Nah, sekarang ada contoh soal adik-adik. Ya, harus kita kerjakan nih. Yang pertama, sebuah lingkaran mempunyai jari-jari. Kalau jari-jari berarti kita pakai rumus yang ini. Kita tulis rumusnya. K sama dengan 2 pi R. Ya. Jadi kita ke kanan apa kemana ya? Ke sini. 2 kali, kita boleh pakai 3,14 boleh, 22/7 juga boleh ya adik-adik. Kita pakai tadi 3,14 boleh, kali 10 ya. Nah, ini kalau kita hitung menjadi, nah kalau hitung begini Karina langsung jawab saja ya. 62,8 cm. Jadi kelilingnya adalah 62,8 cm. Yang nomor 2 sudah diketahui kelilingnya. Ya, jadi K. Nah, yang ditanya diameter, jadi kita pakai rumus yang ini ya. K sama dengan pi D. Ya. Terus K-nya udah diketahui nih, 44. Pi itu 3,14 ya. 3,14. Nah, 14-nya, 4-nya jelek banget nih. 14. Terus kali D. D-nya kita belum tahu ya. Nah, ini caranya gini adik-adik. Jadi ini sama dengan itu adalah kita sebagai batasan. Ini ruas kiri, jadi ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, ketika rumus seperti ini sudah terisi, maka untuk mengetahui D-nya, ini salah satu harus pindah ruas ya adik-adik. Nah, Karina akan memindahkan ruas yang ini. Ya. Nah, nih Karina akan pindahkan dulu. Nah, jadinya 44 dibagi 3,14. 14 ya, sama dengan D. Ya. Nah, jadi yang pindah adalah si 3,14-nya, pindah ke sini. Ya, jadi karena di sini perkalian, begitu pindah dia berubah jadi pembagian. Nah, sekarang kita lanjut ke atas sini. Jadinya kita putar. Kalau sama-sama diputar nggak berubah ya. D sama dengan 44 dibagi 3,14 hasilnya adalah 14 sekian. Ya, ini pembulatannya ke 14 ya. Lalu yang nomor 3. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Nah, ini jari-jari. Berarti kita pakai rumus K sama dengan 2 pi R. Ya, K-nya sudah diketahui 628. 2 kali 3,14 kali R. Nah, R-nya yang mau kita tahu. Berarti 628 sama dengan, ini kita kali dulu, 6,28 ya, kali R. Nah, sekarang ini mau kita pindahin. Jadinya 628 dibagi 6,28 sama dengan R. Ya, terus kita lanjut ke sini. Jadinya R-nya berapa? Ya, R-nya kita cari nih. 628 dibagi
6,28 sama dengan 100 ya, jadi 100 cm. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah jari-jari. Berarti kita pakai rumus K sama dengan 2 pi R ya. Sama dengan 2 kali 3,14 kali R-nya ini 28. Nah, tinggal kita kaliin aja. Hasilnya adalah 176 cm ya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah tepat waktu menyelesaikan tugas mencari keliling lingkaran? Adik-adik masih ada kesulitan di mana nih? Ya, boleh nanti disampaikan. Kemudian berikutnya kita akan menyanyi lagu Mariam Tomong. Nah, seperti biasa, kalau pelajaran bernyanyi, nanti ditunggu arahan dari Bapak dan Ibu Guru ya. Pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!